pertemuan kita kali ini kita memasuki bab baru, yaitu limit fungsi aljabar. Nah, dalam belajar limit fungsi aljabar ini kompetensi yang akan kita pelajari yaitu adalah menentukan limit fungsi aljabar. Untuk aspek pengetahuan dan untuk aspek keterampilan kita akan mempelajari menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, tujuannya adalah tentu saja kalian dengan menggunakan konsep, dengan menggunakan penalaran dan kemudian aspek-aspek yang lain, kalian bisa menentukan nilai fungsi aljabar dan menyelesaikan masalahnya. Nah, peta konsepnya atau apa yang akan kita pelajari nanti ada pendekatan limit, kemudian ada pengertian limit secara intuisi, dan yang terakhir itu adalah limit fungsi aljabar. Jadi untuk materi aljabar sendiri itu tidak terlalu banyak akan kita bahas. Kira-kira kita cukup ke 2-3 pertemuan. Oke, jadi limit fungsi aljabar itu adalah dalam kesehariannya kita bisa pakai atau biasa digunakan untuk konstruksi jembatan layang. Nah, konstruksi jembatan layang itu membentuk seperti diagram kalau kalian pahami kan. Jadi ada ketika kita naik dan ketika kita turun, itu konsep mendekati tinggi puncaknya. Untuk itu nanti kita akan pelajari apa sih itu limit. Kemudian yang kedua ada seperti jarak kecepatan pergerakan sebuah benda secara kontekstual. Nah, kalau ini adalah contoh biasanya pelemparan atau mercusuar, itu ada cahayanya. Konsep bintang jatuh pun itu juga menggunakan konsep limit. Ini ada mendekati, dia turun ke sana, dia akan ke sana, tapi tidak mendekati nilai nolnya. Nah, untuk kalau kesehariannya kita sering kali menggunakan limit itu kan, kalau kita bahasa limit seperti penggunaan uang saya limit atau pulsa saya limit, itu berarti pulsa Anda itu sudah akan habis tapi belum sampai batas habis. Jadi limit itu bisa dikatakan batas hampir mendekati tetapi tidak benar-benar. Jadi seperti kuota saya limit, berarti kuotanya masih ada tetapi mendekati habis. Atau uang saya limit, itu berarti uangmu itu mendekati habis tetapi tidak benar-benar habis. Semoga konsep dasar limit bisa kalian pahami. Jadi kalau kalian menggunakan kata limit, itu tidak benar-benar habis atau hanya mendekati nilainya. Jadi nanti ada untuk variabelnya, tentu saja kita pakainya mendekati tertentu, berarti itu tidak pada nilai tersebut. Nah, di sini istilah pendekatan limit nih. Limit itu artinya pendekatan. Itu tadi yang saya sampaikan. Dalam penulisannya dituliskan X mendekati 2. Berarti X panah 2 itu dibaca X mendekati 2. Artinya ada nilai 2, ada limit kirinya itu dari 1,99 jika dibulatkan itu menjadi 2, atau limit kanan itu berarti lebih besar dari 2, nilainya sekitar 2,00001, itu namanya limit kanan, itu nilainya juga mendekati 2. Ya, bisa dipahami. Jadi mendekati 2 itu bisa dari kiri, bisa dari kanan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, pengertian limit secara intuisi. Nah, limit ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel fungsi yang bergerak mendekati fungsi tertentu. Kita lihat di sini, misalnya saya punya fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat min x min 2 dikurangi x min 2, x kurangi 2. Ada fungsinya ini. Nah, kalau kita lihatkan jika variabelnya diganti 2, maka kalau ini diganti 2 itu tinggal menjadi 0 per 0. Kenapa bisa 0 per 0, Bu? Ya, ini nilai 2 tinggal dimasukkan aja ke nilai x kan. 2 kuadrat 4 dikurangi 2 kurangi 2, 4 kurangi 2 kurangi 2 hasilnya adalah 0. Kemudian 2 kurangi 2 0. Nah, nilai 0 per 0 itu tidak ada, tidak mungkin. Jadi tidak mungkin fungsi ini itu berlaku untuk x sama dengan 2. Nah, bagaimana kalau nilai x-nya kita ganti nilai yang mendekati 2? Ingat ya, mendekati 2. Misalnya x yang pertama saya ganti di 1,99. Berarti ini dengan menggunakan kalkulator kalian juga bisa, atau nginput manual juga bisa. Berarti nilai x pada variabel kita ganti dengan 1,99. Berarti ada 1,99 kuadrat dikurangi 1,99 dikurangi 2.
3,9601 dikurangi 1,99 dikurangi 2. Nilainya adalah negatif 0,00299 dibagi negatif 0,01. Nilainya adalah 2,99. Kita cek untuk yang ke kanannya, tadi kan ke kirinya 2. 1,99 itu kan berarti sebelum 2. Nah, sekarang kalau kita ke kanannya 2,001. 2,001 kita masukkan 2,001 kuadrat dikurangi 2,001 dikurangi 2. Hasilnya ini juga saya menggunakan kalkulator 4,004001 bla 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 bla. Hasilnya adalah 0,0301 dibagi 0,01. Nilainya adalah 3,001. Nah, ini adalah dua contoh yang kita ambil, yang satu dari kiri, yang satu dari kanan, yang satu 2,99, yang satu hasilnya 3,001. Kesamaan dari dua nilai ini yaitu sama-sama mendekati nilai 3. Nah, dengan perhitungan yang sama, kita gantikan variabel kanan dan kirinya 2. Nah, ini variabel yang saya ambil, ada nilai 0, ada 1,1, ada 1,5, ada 1,9. Kemudian 2,001, 2,01, 2,5, 2,7. Kalau kita lihat hasilnya, 1, 2,1, 2,5, 2,9, 2,99. Kemudian ini 3,01, 3,001. Kalau kita simpulkan, semakin dia mendekati 2, nilainya adalah kemiripan. Yang dari kiri ini ada 2 ini mendekati nilai 2, itu nilainya hasilnya akan mirip 2,9, 2,99. Kemudian di sini 2,001 dan 2,01, hasilnya adalah 3,001 dan 3,01. Nah, kalian juga bisa menghitung coba kalau 1,8 atau 2,02 itu hasilnya berapa. Jadi semakin dia mendekati nilai 2, konsentrasinya akan semakin sama, nilainya akan mendekati bilangan yang sama. Jadi di sini, nah kalau kita lihat, ini mendekati nilai 3. Jadi untuk limit X mendekati 2, jika limit X mendekati 2, baik limit kiri maupun limit kanan, itu hasilnya adalah 3. 3 ini bukan hasil 3 mutlak, tapi 3 ini mendekati 3. Ya, ini mendekati 3. Jadi pendekatannya kayak tadi. Kayak tadi kalau misalnya kita bilang pulsaku limit, itu orang itu sering mengartikan bahwa pulsanya habis. Ya kan? Mendekati habis, padahal pulsanya mendekati habis. Uangku limit, berarti uangku mendekati habis. Jadi konsep limit itu sebagai konsep pendekatan. Nah, rumusnya, jika X mendekati A dari kiri dan kanan, kemudian Fx mendekati L dari kedua arah, merupakan limit fungsi fx. Maka X mendekati A dan dirumuskan dengan limit X mendekati A itu sama dengan fx sama dengan L. Oke. Limit fungsi aljabar. Kita masuk ke limit fungsi aljabar. Tentukan nilai limit X mendekati 3 untuk nilainya adalah X kuadrat min 8. Nah, kalau seperti ini, itu kita tinggal mensubstitusi aja. Bentuk ini substitusi, berarti tinggal ganti nilai X ini dengan nilai 3, karena limitnya mendekati 3. Berarti jadi 3 kuadrat dikurangi 8. Hasilnya adalah 9 kurangi 8 sama dengan 1. Nah, artinya bila mana X dekat dengan 3 untuk fungsinya X kuadrat min 8, maka nilainya adalah 1. Kemudian yang nomor 2, limit X mendekati 2 untuk fungsinya adalah 4X kuadrat. Nah, limit X mendekati 2, min 2, 4X kuadrat, berarti tinggal kita substitusi aja negatif 2 ke bentuk X-nya. Berarti jadi 4 dikalikan negatif 2 kuadrat, berarti negatif 2 kali 2 nilainya adalah 4. 4 kali 4 nilainya adalah 16. Untuk yang nomor 3, tentukan limit X mendekati 4. Fungsinya adalah X kuadrat plus 9, akar dari X kuadrat plus 9 per 2X. Berarti limit X mendekati 4, kemudian akar dari 4 kuadrat itu 16 ditambah 9 di per 8. Akar 25 nilainya adalah 5 per 8. Jadi hanya tinggal dimasukkan saja nilainya atau disubstitusikan nilai X mendekati ke dalam fungsi limitnya. Nah, bentuk limit yang kedua itu adalah limit X mendekati tak hingga. Ada beberapa jenisnya, ada 2 jenis.
Yang pertama, nilai dari limit X mendekati tak hingga untuk fungsinya fx per gx. Nah, kalau limit X mendekati tak hingga, kuncinya adalah kalian fokus pada pangkat tertinggi. Ingat, fokus pada pangkat tertinggi. Jadi dibagi dengan pangkat yang tertingginya. Kalian bisa baca di sini. Nah, ada yang fx jika pangkatnya fx sama dengan gx atau fx lebih besar dari gx. Tapi intinya biar kalian tidak terlalu banyak menghafal, fokus pada pangkat tertinggi antara penyebut dan pembilangnya. Kita lihat contoh nomor 1. 5x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat ditambah 2x diper x pangkat 4 min 5x pangkat 3 min 6. Jadi fokus pada pangkatnya. Yang atas itu pangkat terbesarnya adalah x pangkat 4. Maka semua komponennya itu dibagi dengan x pangkat 4. Berarti di sini 5x pangkat 4 dibagi x pangkat 4. 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 4. 2x diper x pangkat 4. Kemudian dipernya lagi x pangkat 4 dibagi x pangkat 4. 5x pangkat 3 dibagi x pangkat 4. 6 dibagi x pangkat 4. Jadi semua komponen variabelnya dibagi dengan x pangkat 4. Oke ya. Kemudian bisa kita coret di sini. Nah, jadi kalau yang pangkatnya sesuai, berarti kita tinggal kayak konsep coret. Ini coret-coret berarti muncul 5. Bu, bagaimana yang pangkatnya dari pangkat lebih kecil dari pangkat tertingginya? Berubah langsung jadi 0. Jadi ini langsung berubah jadi 0. Ini berubah langsung jadi 0 karena yang atas itu pangkatnya bukan 4 atau bukan pangkat tertinggi. Ini x pangkat 4 bagi x pangkat 4 hasilnya adalah 1. Ini x pangkat 3 nilainya adalah 0, 0. Berarti 5 dibagi 1 nilainya adalah 5. Contoh yang kedua. Nah, 6x pangkat 5 bla 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 bla, kita ketika lihat ini fokus pada pangkat tertinggi. Oh, pangkat tertingginya adalah pangkat 5. Berarti semuanya dibagi dengan pangkat 5. Berarti ini 6x pangkat 5 dibagi x pangkat 5. Kemudian ini 2x pangkat 3 bagi x pangkat 5. Bawahnya pun juga. Nah, ketika yang dibagi x pangkat 5 berarti dia ada bilangan 6. Sisanya, bagaimana sisanya? Berarti berubah jadi 0. Nah, bilangan dibagikan 0 itu hasilnya adalah tidak terdefinisi. Tidak ada bilangan bisa dibagi dengan 0. Terus yang ketiga juga sama, fokus pada pangkat tertinggi. Fokus pangkat tertinggi, yang mana pangkat tertingginya? Yaitu x pangkat 4. Berarti semua diper dengan x pangkat 4. Oke ya. Nah, kita lihat di atas pangkatnya lebih rendah berarti berubah semua jadi 0. 0 plus 0 min 0 plus 0. Yang bawah pangkat tertingginya adalah pangkat 4. Ini coret-coret berarti munculnya 2 dikurangi 0 ditambah 0 dikurangi 0. 0 dibagi 2 nilainya adalah 0. Nah, yang terakhir nilai limit x mendekati tak hingga untuk fungsi fx min gx. Nah, ini terfokus pada soal yang model seperti ini. Limit x mendekati tak hingga untuk akar dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurangi dengan akar px kuadrat ditambah qx ditambah r. Nah, ini hasilnya yang pertama, hasilnya adalah negatif tak hingga itu jika A-nya lebih kecil daripada P atau koefisien A-nya lebih kecil daripada P. Kemudian pakai rumus ini B min Q per 2 akar A jika A-nya sama dengan P. Untuk L sama dengan tak hingga jika A-nya lebih besar daripada P. Oke, kita punya dua permasalahan. Yang pertama, akar x kuadrat plus x plus 1, yang ini x kuadrat min 2x. Nah, kalau A-nya 1, ini A-nya 1, A itu berarti di depannya x kuadrat. Kalau x kuadrat tok berarti ini ada A nilainya 1, B-nya nilainya 1, C-nya nilainya 1, P nilainya 1, Q nilainya 2. Nah, di sini kita lihat nilai A itu sama dengan nilai B, A sama dengan B. Berarti L-nya, itu harusnya rumusnya saya tulis, rumusnya adalah ini, berarti kita pakai yang B min Q per 2A, B min Q per 2A, B-nya 1, Q-nya 2, 1 min 2, per 2 akar A, 2 per akar A adalah 1, 1 dikurangi 2 hasilnya adalah min 1 per 2. Kemudian yang B,
limit X mendekati tak hingga, fungsinya bla 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 ini, kalau kita lihat nilai A-nya 2, B-nya min 1, C-nya 5, B-nya 4, I-nya 0, R-nya min 1. Nah, di mana di sini posisi nilai A lebih kecil daripada B. Berarti otomatis nilai limitnya itu adalah negatif tak terhingga. Itu yang bisa Bunda Siti terangkan. Semoga apa yang Bunda Siti terangkan tentang limit ini bisa masuk di dalam pemahaman kalian. Jika nanti ada kesulitan dalam pemahaman resume atau pemahaman keterangan, bisa menggunakan komunikasi jalur langsung, menggunakan WA atau email. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan sehat selalu.